Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pengurus yayasan, para pengurus ta'mir yang dipimpin oleh Ustadz Imam Fatur Rahman, kepada seluruh pengurus ta'mir, Bapak Ibu jamaah salat tarawih Masjid Raya Telaga Kahuripan, para sepuh, para ustadz yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat dan limpahan nikmat, ya, dengan nikmat mata kita bisa melihat, dengan nikmat telinga kita bisa mendengar, dengan nikmat hati kita bisa merasakan, dan dengan nikmat tangan dan kaki kita bisa berbuat. Mudah-mudahan apa yang telah Allah berikan, amanah yang telah Allah berikan, bisa kita pergunakan dengan sebaik mungkin untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat bertangkaikan salam, salam rindu, salam cinta kita panjatkan kepada seorang idola umat yang namanya tidak pernah padam walaupun diterjang ombak yang amat dahsyat, badai yang amat besar. Beliau adalah satu-satunya manusia yang mampu memberikan syafa'atul ujma, yaitu pertolongan yang besar. Ketika seluruh manusia nanti minta syafaat kepada nabi-nabi sebelumnya, kepada Adam, ya Adam berikanlah syafaat. Kata Adam, ana la astati, saya tidak bisa memberikan syafaat. Karena apa? Saya pernah berbuat dosa. Wala taqrabu hadhihi syajarah, saya pernah mendekati apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta lagi semua manusia kepada Nabi Nuh, ya Nuh berikanlah kami syafaat. Kata Nuh, ana la astati, karena saya pernah berdoa untuk menurunkan azab kepada umatku. Kemudian berdoa lagi kepada Nabi Isa, ya Isa berikanlah kami syafaat. Kata Isa, ana la astati. Maka terakhir seluruh manusia berbondong-bondong meminta syafaatul ujma, yaitu pertolongan yang besar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Rasulullah, ana laha, sini mintalah kepadaku. Mudah-mudahan dengan kita sering bersolawat, kita mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita merupakan umatnya yang insya Allah di yaumil kiamah nanti mendapatkan syafaatul ujma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Raya Telaga Kahuripan, suatu ketika ada seorang pemuda bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata pemuda tersebut? Ausini yanfa'uni Allahu bihi. Ya Rasulullah, berikanlah amalan kepadaku yang insya Allah ketika amalan itu aku kerjakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan cinta dengan amalan tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, berpesan singkat padat, penuh manfaat dunia wal akhirat. Apa kata Rasul? Yang pertama adalah aksaru zikrul maut yusalliku anid dunya. Perbanyaklah mengingat kematian, karena dengan mengingat kematian kita akan terhindarkan dari kelelahan dunia. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa alaika bisukri fa inna sukra yazidu fin ni'am. Perbanyaklah bersyukur, karena dengan bersyukur kata Rasulullah, yazidu fin ni'am, yazidu fin ni'am, yazidu fin ni'am, maka Allah akan tambahkan lagi nikmatnya, tambahkan lagi nikmatnya, tambahkan lagi nikmatnya. Dan yang ketiga kata Rasulullah, aksaru du'a fa inna kalamata tajabulaka. Aksaru du'a fa innaka la tadri mata yustajabu laka.
perbanyaklah berdoa, karena kita nggak tahu doa mana yang nanti akan Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan. Dari ketiga amalan yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan jawaban kepada para pemuda, kita bahas satu aja, nomor satu, yaitu aksaru zikrul maut yusalliku anid dunya. Perbanyaklah mengingat zikir, perbanyaklah mengingat mati, karena dengan mengingat mati kita akan terhindar dari kelelahan dunia. Bapak Ibu jamaah Masjid Raya Talaga Kahuripan, dengan kita mengingat mati bukan berarti kita menghindarkan dari aktivitas kebutuhan yang ada di dunia. Kita bayangkan Indonesia, jumlah manusianya ada sekitar 279 juta dan sekitar 236 juta itu muslim. Kalau seluruh umat muslim harus semuanya fokus di masjid saja, apa yang terjadi? Maka perekonomian akan mati. Belum lagi umat Islam terbanyak di dunia adalah Pakistan. Dari 245 juta, 240 jutanya adalah muslim. Maka pada hal tersebut juga suatu ketika Umar radhiyallahu anhu menyapa seorang pemuda yang dia hanya duduk saja di masjid tanpa mau berusaha. Apa kata Umar? Ya sabab la yaqudanna ahadukum an talabi rizqi wa huwa yaqul Allahumma rzuqni wa qad allamta anna as-samaa la tanturu dhahaba wala fiddah. Wahai pemuda, apakah engkau hanya berdiam diri saja, padahal segala bentuk kenikmatan yang Allah berikan, rizki yang Allah berikan, tidak cuma-cuma Allah turunkan di langit dan di bumi secara percuma, namun engkau harus mengusahakannya. Dalam hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dua misi. Tidak hanya satu misi saja, yaitu ibadah, yang sama-sama kita tahu, yaitu dalam surah ke-51, yaitu surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka misi yang pertama seorang manusia adalah apa? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu misi yang pertama, sebagai manusia, sebagai abdun, manusia sebagai hamba yang senantiasa beribadah. Tapi manusia juga dihadapkan oleh misi yang kedua, yaitu dalam Quran surah kedua ayat 30. Wa iz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qala ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka diciptakanlah manusia, karena pada saat itu iblis protes dengan diciptakannya manusia. Karena apa? Manusia kerjaannya selalu merusak. Kemudian Allah teruskan lagi, wa 'allama adama al-asma'a kullaha aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Maka katakanlah mana yang benar. Maka pada saat itulah Adam diberikan oleh Allah petunjuk untuk bisa menjelaskan benda-benda yang Allah sebutkan. Maka pada saat itulah baru terpecunggang malaikat dan iblis. Namun di situ iblis tidak mau menyembah kepada Nabi Adam alaihi salam. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memasuki fase terakhir umur kita yang disebut dengan azal, kita itu diberikan dua misi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah misi sebagai khalifah di muka bumi. Kalau misalkan kita sebagai seorang guru, jadilah guru yang baik, lakukan pekerjaan itu dengan baik, dan kita proyeksikan kebaikan itu menjadi amal ibadah. Itu yang akan berbuah kebaikan. Kalau misalkan kita menjadi seorang pengusaha, jadilah pengusaha yang baik, jadilah pengusaha yang jujur. Segala bentuk aktivitas walaupun kelihatannya adalah kelihatan dunia, tapi kalau kita niatkan untuk ibadah, itu akan dikonversikan menjadi pahala. Kalau kita menjadi seorang penegak hukum, jadilah penegak hukum yang adil. Walaupun mungkin kelihatannya pekerjaan itu adalah pekerjaan yang duniawi, tapi kalau kita niatkan lillahi ta'ala, maka amal pekerjaan tersebut bisa dikonversikan menjadi amal ibadah. Jadi ada dua poin. Yang pertama adalah khalifatul fil ard, menjadi khalifah di muka bumi ini dengan mengisi segala bentuk aktivitas sampai pada masanya nanti. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ketika masanya sudah tiba, tidak bisa lagi kita mau majuin, tidak bisa lagi kita dipundurin, karena semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal yang pertama adalah
bahwa mati itu adalah bukan benar-benar mati, tapi mati itu hanya sebagai transisi, hanya sebagai pemindahan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, dan semuanya akan merasakan kematian. Boro-boro kita pengen menjadi gubernur, boro-boro kita pengen menjadi presiden, boro-boro kita menjadi siapapun itu, yang paling dekat dengan kita adalah camat, yaitu calon mati. Karena semuanya pasti merasakan kematian. Baik itu mati tidak memandang siapa yang sudah tua duluan, siapa yang sakit-sakitan duluan, siapa yang banyak berobat dan siapa yang tidak. Dia tidak memandang siapa duluan. Kemudian yang kedua, tadi pertama mati itu pasti, kemudian yang kedua, mati itu datangnya tiba-tiba. Ya, ayat tadi surat ke-7 surat Al-A'raf 34 menjelaskan, wa fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kita nggak bisa mengira-ngira. Kalaupun misalkan kita bisa mengira usia saya adalah 67 tahun, maka yang saya lakukan apa? Ketika umur saya masih di bawah 65 tahun, saya bisa poya-poya, saya bisa bermaksiat sesuka saya bisa melakukan apa yang Allah langgar. Nanti ketika usia 66 tahun saya baru bertobat, karena setahun lagi tinggal sisa usia saya. Tapi ini tidak, Bapak Ibu sekalian, mati itu datangnya selalu tiba-tiba, kita tidak bisa memprediksi. Kemudian yang terakhir adalah mati itu hanya perpindahan. Al mautu babun kullu nafsin dakhilun. Mati itu adalah pintunya, dan semua yang bernyawa akan masuk ke dalamnya. Kalaupun misalkan kita pengen mengilik, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dihadapkan oleh syakaratul maut, dicabut nyawanya, sakit sekali, dari ujung kaki sakit sekali, kemudian dicabut lagi yang kedua, sakit itu semakin. Kalau misalkan kita bayangkan seperti ditusuk-tusuk oleh 1000 pedang. Kemudian cabutan yang ketiga, sampai kepada ini tenggorokannya, sampai Rasulullah pun ingin berpesan, sulit sekali. Maka pada saat itu ketika para sahabat berkumpul, adalah Ali bin Abi Thalib yang mendekatkan telinganya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul ingin memberikan pesan terakhirnya. Apa kata Rasulullah? Yang pertama adalah as-shalah ittaqus shalah, as-shalah ittaqus shalah, as-shalah ittaqus shalah. Jagalah salatmu, jagalah salatmu, jagalah salatmu. Kenapa salat? Karena salat itu merupakan wadah dari seluruh amalan ibadah kita. Awwalu ma yuhasabu bi 'abdi yaumal qiyamati as-shalah, fa in saluhat saluha sairu amali, wa in fasadat fasadat sairu amali. Bahwa salat adalah amal ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau baik, maka baiklah semuanya, dan jikalau buruk, maka buruklah semuanya. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, an-nisa ittaqun nisa, an-nisa ittaqun nisa, an-nisa ittaqun nisa. Jagalah wanita, jagalah wanita, jangan kau sakiti, jangan kau sakiti. Karena apa? Wanita itu adalah satu generasi. Jikalau wanita buruk, maka akan buruk satu generasi tersebut. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ummati, ummati, ummati. Rasulullah tidak berpesan jagalah Fatimah anakku. Rasulullah tidaklah berpesan jagalah Hasan dan Husain cucuku. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berpesan, tapi yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ummati, ummati, ummati. Mudah-mudahan kita bisa merenungi segala bentuk kejadian, apalagi pelajaran yang kita ambil selain dari pesan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pesankan untuk kita semua selaku umatnya. Dan yang terakhir, ketika anak Adam, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Anak Adam mati, maka terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah as-shadaqah al-jariyah, shadaqatun jariyatin, sedekah jariah. Dan para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud sedekah jariah itu adalah wakaf. Kemudian yang kedua adalah al-ilmu yultafa'u bih, ilmu yang bermanfaat.
Kemudian yang ketiga adalah al-waladun sholiha yad'ulah, anak soleh yang senang mendoakan ibu bapaknya. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bisa memberikan manfaat khususnya bagi al-fakir sendiri dan kepada jamaah Masjid Raya Telaga Kaurifan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Demikian yang dapat disampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.